Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, tetap semangat beribadah. Insya Allah hidup kita akan berkah. Hari ini sudah hampir di penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan bulan suci Ramadan dengan hasil yang memuaskan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, ada perkara yang memang terkadang kita lalai, kita kurang begitu memperhatikan. Kita menganggap itu perkara remeh-temeh, padahal itu adalah permasalahan yang sangat-sangat menentukan sikap kita sebagai manusia yang memang setiap saat, setiap waktu melakukan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, perkara hati itu adalah perkara yang memang banyak disindir, banyak disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka menjadi hal yang sangat-sangat tepat jika momen Ramadan tahun ini dijadikan momen untuk memperbaiki hati kita dari perangai-perangai buruk, dari tingkah laku, dari pikiran-pikiran yang kotor dan rusak. Dalam Al-Quran, Allah menyinggungnya dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Pada hati-hati mereka terdapat penyakit. Fazaduhum rahaqa. Maka Allah menambahkan penyakit pada hati-hati mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yaksibun, disebabkan karena kedustaan mereka. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang di dalam hati mereka terdapat penyakit iri dengki, penyakit kesombongan, yang membuat mereka kemudian menolak dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi hal yang perlu kita renungi bersama. Ayat ini sebenarnya bisa dimaknai secara umum, bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang kafir Quraisy. Ayat ini tidak terikat waktu, jadi tidak bisa kemudian ada orang ngomong nih ayat cuma khusus buat orang kafir Quraisy, bukan buat orang Islam, bukan buat Muslim, buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang menolak kebenaran ajaran Islam. Ayat ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari saat ini, di zaman sekarang, di zaman now, itu menjadi relevan juga, cocok kok kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Karena memang ayat ini umum, ya. Maka kemudian ulama usul fiqh membuat kaidah untuk mempermudah kita dalam memahami ayat-ayat Quran. Ada kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumi lafaz la bi khususi sabab.
Jadi keumuman lafaz, jadi suatu istilah, suatu pengertian itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Jadi ayat Quran tidak mesti harus ditafsirkan sesuai dengan asbabun nuzulnya. Itu maksud dari kaidah tersebut. Ayat Quran itu bisa dipahami secara umum dan tidak mesti harus dipahami sesuai dengan asbabun nuzulnya. Karena asbabun nuzul terkadang memiliki fungsi historis atau sebagai kajian sejarah yang bisa kita ambil iktibar di dalamnya. Dan terkadang asbabun nuzul juga memang berfungsi mengkhususkan ayat yang memang kemudian umat Islam, para alim ulama tidak boleh menafsirkannya dengan tafsiran yang lain. Itulah yang kemudian saya mengambil ayat ini sebagai dalil untuk mentadabburi hati kita. Ya, dari di Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah sudah katakan fi qulubihim marad. Pada hati-hati mereka terdapat penyakit. Jadi penyakit itu bukan hanya fisik. Ada penyakit-penyakit hati yang hinggap dalam batin kita. Ada uzub, ada sombong, ada ria, ada hasad, iri, dengki. Ya. Yang kita bahas saat ini adalah perkara iri dengki. Iri dengki itu menjadi perkara yang sangat berpengaruh secara negatif dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Coba aja kalau orang udah iri dengki keki sama orang. Orang benar kayak gimana tetap aja salah. Orang salah dikit digede-gedein. Orang benar disalahin. Gak pernah ada benar-benarnya karena ada kedengkian dalam dirinya. Orang-orang yang iri dengki itu senantiasa mencari-cari kesalahan orang yang dia tidak suka, yang dia benci. Kenapa? Karena dia tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Dia tidak suka melihat saudaranya senang. Dia tidak suka melihat saudaranya maju. Itulah orang-orang yang iri dengki. Orang-orang yang iri dengki itu rugi. Karena setelah iri dengki dia akan ghibah. Dia akan ngomong ke sana kemari sama orang. Kalau si anu tuh begini, si anu tuh begitu. Kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Ngomong ngajarin orang bisa, tapi dirinya nggak bisa praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Nah itulah orang-orang yang terkadang memang suka hilap ya, suka lupa. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada orang lain yang melebihi dirinya. Buang jauh-jauh doh yang kayak gitu. Karena sifat iri dengki itu akan gerogotin amal kita. Kalau udah ngomongin orang kan bures. Nggak ada pahala amal, catatan amal soleh yang nanti bisa kita timbang di yaumil mizan. Habis semuanya orang dengki sama orang. Wih, si A ngomong sama si B. Wih, teman kita hebat ya. Luar biasa, nyumbang masjid sampai ratusan juta. Nyumbang musola, nyantunin anak yatim, ngundang ribuan anak yatim, ngundang ribuan janda-janda miskin disantunin sama dia. Terus kata si B yang dengki sama si penyantun itu, orang yang dermawan tadi, ya paling juga ria, ujung-ujungnya pamer, panggil wartawan dah. Wah, ngoceh-ngoceh, pencitraan. Lebay, ngapain ditanggapin. Nah, kebanyakan orang-orang yang iri dengki itu hatinya diliputi rasa buruk sangka atau suuzon. Buruk sangka terus sama orang gak pernah ada benar-benarnya di mata dia. Itu orang-orang yang iri dengki. Yang lebih berbahaya lagi adalah iri dengki antara sesama alim ulama. Kalau udah dengki antara alim ulama, Masya Allah sedih saya dengarnya kalau kiai sama kiai saling iri dengki, saling menjatuhkan, saling
tidak suka. Seharusnya sesama alim ulama, kiai, habaib, asatidz itu bersatu hatinya demi tegaknya syiar Islam, bukan malah saling bersih terus, saling berdebat. Kalau debatnya itu dalam rangka mencari kebenaran tidak ada masalah, tapi kalau debatnya justru ingin menjatuhkan satu ulama dengan ulama lain, Masya Allah, itu menjadi hal yang sangat menyedihkan, membuat hati kita menjadi sedih. Ya. Sahabat saya 78, maka kita sebagai orang awam, al-fakir ngingetin terus menerus diri al-fakir secara pribadi, agar kita semua juga berharap bisa membersihkan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Dan ketika kita keluar meninggalkan bulan suci Ramadan dalam keadaan benar-benar sudah menjadi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu nggak pernah mikirin orang. Orang mau maju kayak orang mau belangsak, mau susah, mau jatuh, nggak pernah dipikirin. Yang dia pikirkan dirinya. Apa yang akan dia bawa nanti di hadapan Allah. Itulah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang khusyuk, yang hatinya senantiasa terpaut dengan Allah, yang berusaha senantiasa membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran kotor, dari sifat-sifat, dari penyakit-penyakit hati yang justru merugikan dirinya. Ya. Jika ada yang ingin diskusi, silakan nanti di kolom komentar, kita bisa bareng-bareng bicarakan, kita diskusikan. Sebelum ditutup konten kali ini, saya berharap kita semua bisa menjadi hamba yang cerdas, menjadi hamba yang senantiasa menghindari dari segala macam penyakit hati, jauhi ujub, jauhi takabur, jauhi riya, jauhi penyakit-penyakit hati yang lain, namimah, adu domba, sum'ah, iri, dengki, dan hasad. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Senantiasa semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.